kita latihan atau tutorial, mungkin ada yang mau share screen-nya? Siapa yang bersedia kira-kira? Ini ada yang bersedia atau gimana? Saya Atau saya gimana? Oke, Mas Teja, panggilannya Mas Teja, Dananta Teja. Silakan. ini sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Oh, sebentar. Kayaknya lebih bagus ini deh. Jadi bisa kelihatan soalnya. Oke, soalnya oke, gitu lebih bagus. Oke, saya juga side by side, tapi kalau udah kayak gitu ya udah nggak usah. Oke, jadi ini pertama dari soal kita bisa buat bom. Ada part X, Y. Yang mana untuk membuat, yang ini adalah finish good-nya, di mana untuk membuat X, Y ini butuh part X dan Y. Butuh 1 part X dan 3 part Y. Kemudian diketahui bahwa semua part ini sistem load-nya adalah load for load. Dan saat ini dimiliki 250 unit part X dan 300 part Y, ini semua ada di soal dengan lead time X2 periode dan Y1 periode. Nah, untuk MPS 5 periode ke depan adalah 150, 400, 550, dan 350, dan 400 seperti di soal. Dan ini bukan routing file ya, mungkin ini adalah time-nya. Nah, untuk mengerjakannya pertama-tama karena sudah tahu MPS, dibuat MRP-nya dulu. Berdasarkan MPS-nya dari part X, Y ini dulu, diketahui bahwa gross requirement-nya adalah 150 parts, dan ini dimasukkan ke gross requirement di sini. Kemudian lihat projected over on hand-nya nggak ada, dan dari net requirement ini dikeluarkanlah PO release buat part XY di sini. Detailnya 1, jadi requirement buat periode 1 dibawa ke requirement periode 0. Nah Bu, kemudian ini saya yang tadi di grup WA melihat kejanggalan di MPS itu karena part X ini punya lead time 2, Bu. Oke. Nah, di sini Bagus. juga saya bingung, Bu. Hmm. Jadi part X, Y ini kan dibuat bentuk MPS-nya seperti ini, Bu. Nah, Gross jadi requirement. kan nggak mungkin ada periode minus ya. Iya, Bu. Oke. Nah, itu memang tipikal soal itu seperti itu. Jadi bukan berarti itu kan soalnya ada kalimat MPS untuk XY dalam 5 periode ke depan adalah bla 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 gitu ya, 150, 400, 550, 350, dan 400. Itu bukan berarti periode 1 sama dengan 150. Periode 2 sama dengan 400. Periode 3 sama dengan 550. Bukan seperti itu. Jadi itu kita harus adjust dulu, Mas Teja, gitu ya. Jadi jadi kalau misalkan ditarik paling mundur, jadi oke, itu part X itu kan di time-nya 2 ya. Jadi jatuhnya nanti kesannya -1 ya? Iya, ada yang di Enggak sih, minus bukan. 1.
Bukan -1, Mas. Jadi kan kalau XY kan jatuhnya di 0. Kemudian Iya, X-nya berarti kan di -2 ya. Nah, -2 itu di-adjust jadi jadi di periode 1. minus gimana Bu? Mungkin bisa saya kasih share nih, saya kasih remote control Bu. Remote controlnya gimana ya caranya? Oh ada oh, Ini ada saya ya, yang gerain saya ini ya ini Bu bisa gerakin harusnya. sekarang. Iya. Saya malah gaptek nih kayak gimana. Nah, itu sudah bisa. Oh, udah kelihatan ini kursor saya kelihatan. Iya, Iya, kelihatan. Gerak, Oke. Bu, gerak itu. Oh, gimana ya caranya tadi remote control? Oke. ada Oke. di atas tadi remote control Bu, tinggal di-share ke orang yang mau dikasih. Oh, itu you are controlling Dananta Teja screen. Oke. Tapi nggak bisa dicoret-coret ya? Nggak bisa ya, cuma nunjukin aja ya? Kayaknya bisa Bu. Coba ya, coba. Jadi, nggak bisa, nggak bisa. Oke, oke. Jadi balik lagi ke sini. Jadi, ini kan jatuhnya bentar. Oke. Oke, saya bisa ngontrol. Oke. Jadi ini bukan artinya 1, periode 1 ya. Jadi kan ini jatuhnya kan 0. Jelas kita tidak bisa bicara MRP. MRP kan singkatannya Material Requirement Planning. Kalau kita bicara periode 0, berarti kita bicara periode saat ini. Kita tidak bisa bicara plan untuk periode 0, untuk periode saat ini. Kalau kita bicara plan, itu masuknya periode 1. Jadi kalau ini misalkan jatuh di 150 tuh jatuh di periode 0, jadi logikanya ini di-adjust. Jadi periode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan baru lihat part XY-nya aja. Padahal kalau ini diturunkan lagi ke part yang di bawahnya, itu ada part X yang lead time-nya 2. Jadi ini Ya. bukan lagi periode 1, bukan lagi periode 1. Ini saya coba adjust ya. 4, 5, 6. Bukan, karena dia butuh lead time 2. Ya, Oh, iya ya. oke. Ini mulai ada net requirement-nya kapan? Sebentar, ini 150 PO release-nya ini 150 ya. Iya. Oke. Iya, jadi sekarang bisa dibuat ke 0 ya Bu ya. Ya MRP. Iya, ini belum ada net requirement ya. Saya Ya, karena belum ada net. masih ada on hand Bu. Masih ada on hand. Oke. Net requirement baru muncul di periode 2. Berarti kan harusnya itu jatuh di 0 ya. Berarti kan ini, coba ini saya ubah. Ini katakanlah digeser ke sini. Berarti kan maksudnya periode 0 gitu ya. Tapi kan enggak mungkin itu apa namanya? Kita bicara planning itu periode 0 gitu ya. Ini kan harusnya masuk ke periode 1. Jadi ini sorry. Kebablas. Jadi Boleh ini tanya, Bu? di-adjust lagi. Sebentar ya, saya selesaikan dulu nanti ya, nanti bingung ya. Nggak apa-apa, nanti ditahan, tanya. Silakan tanya, tapi sebentar. 5, 6, 7. Jadi, ini itu, sorry, 7. Jadi, ini itu adalah periode 7. 6, 5, 4, 3, 2. Karena kan harus sejajar ya akhirnya, jadi biar nggak bingung. Sebentar ya Bapak Ibu ya, nanti silakan kalau ada mau tanya lagi. Sebentar. Ini periode 1, ini periode 1. Jadi ini karena periode 1, ini nggak pakai formula ya, berarti kan ini kan sama dengan net requirement
Di sini kan ya? Ya. Sebentar. Jadi atasnya itu juga di-adjust. Jadi ini bukan periode 0, tapi ini sebetulnya muncul di periode 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga akan nanti pengaruh ke CRP-nya periode itu. Ini juga belum diralat ya berarti ya Mas ya? Belum. Gitu. Kira-kira sampai part X ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang mau tanya? Iya Bu, mau tanya Bu. Ya, Sebenarnya ini yang silakan. nomor 1 itu kita cari apa Bu ya? RCCP atau MRB Bu? Nah, yang dicari apa itu kira-kira? Saya kembalikan pertanyaannya ke Bapak Ibu, ke teman-teman yang lain. CRP. CRP, bagus. Jadi memang biasanya pertanyaannya tidak spesifik minta apa. Jadi Bapak Ibu yang harus paham, oh ini karakteristiknya CRP. Oh ini karakteristiknya untuk RCCP. Gitu. Karena ini kan MRP ya. Kalau MRP berarti yang dicek adalah ngecek kapasitasnya pakai CRP. Kalau kita bicara yang soal nomor 2 misalkan, tapi kita tidak bahas gitu ya. Itu kira-kira apa Bapak Ibu soal nomor 2 kalau dilihat sekilas? Ini semua Itu RCCP ya Bu ya? iya, RCCP, betul. Jadi silakan Bapak Ibu lihat buku, sekali lagi slide dosen. Kalau kita bicara riset ya, nanti Bapak Ibu kan cepat atau lambat kan juga mengerjakan tesis. Kalau kita bicara tesis atau riset, slide dosen kan nggak bisa dijadikan rujukan referensi. Bahkan slide saya tuh, meskipun slide saya itu adalah rangkuman dari buku, itu tidak reliable. Artinya mungkin Bapak Ibu akan dapat gambaran lebih jelas kalau Bapak Ibu itu nanti buka bukunya, sumbernya. Seperti tadi saya ini ngambil soalnya ya dari buku-buku PPO yang jadi referensi kita. Tapi iya kalau itu sebetulnya kelemahan dari kalau kita hanya tergantung dari slide dosen. Jadi ya di sini saya memotivasi Bapak Ibu untuk baca sumber aslinya ya. Siapapun pengajarnya, nggak hanya saya, siapapun dosennya. Jadi Bapak Ibu lebih baik tanya sumbernya itu dari mana, buku mana, karena yang namanya slide dosen tuh banyak kurang membantunya gitu ya. Ilmunya tuh sangat terbatas kalau Bapak Ibu hanya tergantung dari slide dosen, siapapun dosen itu termasuk saya. Gitu. Baik, untuk ini ada yang mau ditanyakan lagi? Ini part Y-nya belum saya betulkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau Mas Teja mau betulin dulu? Atau gimana Bapak Ibu? Atau mau betulin dulu? Saya tunggu lagi. Nanti Aku dipresentasikan. Ya? nanya, kalau bisa nggak ya Bu, kalau misalkan itu kan ada kebutuhannya di periode ketiga, terus pemesannya kan H-2 gitu kan ya Bu. Tapi kalau misalkan pemesanannya itu pas hari H, jadi pemenuhan demand-nya itu nggak bisa dipenuhi di periode itu gitu Bu. Itu Oh, jadi maksudnya stock out gitu? iya, atau memang dari plan ini Yang jalan. namanya plan itu pasti diasumsikan tidak ada stock out di MPS sama MRP. Oh, iya, kasih Bu. Iya, sama-sama.
Karena itu ini salah satu kelemahan MRP ya Bapak Ibu ya. Jadi MRP itu kan konsepnya dia itu tidak ada stock out begitu. Tapi sebagai konsekuensinya biasanya inventorinya tinggi. Nah, karena kelemahan MRP seperti itu, maka muncullah teori just in time. Tidak kita pelajari sekarang ya, tapi kalau Bapak Ibu sering dengar istilah just in time, Toyota Production System, itu sebetulnya konsep itu muncul karena MRP kelemahannya inventorinya tinggi dan just in time itu nama lainnya kan zero inventory strategy ya. Dia berusaha mengatasi kekurangan dari MRP itu dengan mengintroduce konsep just in time itu. Karena itu memang kelemahan MRP, dia itu tidak ingin ada stock out. Jadi sebagai konsekuensinya inventorinya relatif tinggi gitu. Karena sama sekali dia tidak mengizinkan stock out. Kalau just in time itu resikonya cukup tinggi karena dia menekan inventory sekecil-kecilnya gitu ya. Dan ya namanya metode ya, nggak ada yang sempurna. Just in time pun juga baru bisa digunakan kalau supply dan demand-nya itu relatif stabil. Tapi kalau supply dan demand-nya tidak terlalu stabil, MRP itu lebih bagus atau lebih disarankan daripada just in time. Jadi tidak semua kondisi itu fit dengan MRP, sama halnya juga dengan just in time Bapak Ibu. Jadi sekali lagi itu hanya overview saja, saya ngomong just in time, kita tidak belajar just in time. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini, MRP itu memang dia prinsipnya tidak boleh ada stock out. Kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Eki tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Izin bertanya sedikit, Bu. Silakan. Berarti kalau di soal kan ada keterangan dalam 5 periode ke depan ya, Bu ya? Itu berarti Iya. kita tidak harus mulai di periode pertama ya, tidak harus di periode 1 berarti ya, Bu? Boleh di periode Enggak. 3 atau 4 gitu ya, Bu ya? Betul, karena kalau kita bicara konsep perencanaan itu yang namanya periode 0 itu adalah saat ini. Jadi kan nggak mungkin kan periode minus ya. Iya, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Bu Ninit, sorry, saya tanya. Iya, silakan. Kalau misalnya tidak boleh ada periode saat ini, tapi saat ini boleh order gitu ya, boleh menerapkan PO rilis gitu kan ya, Bu ya. Jadi sebenarnya dari planning itu, misalnya saya mau masukin PO rilis di 300 ini saat ini berarti kan dihitung periode 0 ya, Bu ya? Atau bagaimana? Ya, pertanyaan bagus. Tapi kalau kita bicara dari konteks tekstual ya, maksudnya dari konteks akademik ya. Tapi mungkin kalau praktisi mungkin persepsinya beda ya. Mungkin saya berusaha menangkap sudut pandang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca detail bukunya gitu ya, namanya plan itu dimulai di periode 1. Entah periode 1 itu satuannya atau time bucket-nya itu hari, minggu, atau bulan. Jadi yang namanya on hand, jadi kalau ada istilah MRP, MRP kan ada beberapa style ya Bapak Ibu ya, kalau dilihat dari beberapa referensi yang ada di RP-nya, rencana pembelajaran yang kita pakai, ada MRP yang ada istilah on hand. Itu artinya on hand itu ya berarti yang actual on hand, yang ada sekarang. Tapi untuk periode 1 dikatakan projected on hand. Projected, jadi on hand yang diproyeksikan atau diperkirakan ada. Jadi kalau plan order release, karena output utama dari MRP adalah plan order release, seharusnya tidak terjadi di periode 0. Jadi paling awal muncul di periode 1. Kira-kira menjawab Mas Teja? Iya, Bu. Paham. Ada lagi? Bapak Ibu? Gimana? Ini mau saya beri waktu lagi sekitar 5 menit, 10 menit, nanti share lagi. Tapi kita tetap online aja. Nanti kalau sudah siap, nanti saya tanya lagi. Gimana? 5 menit mungkin cukup. 5 menit ya? 5. Oke, silakan. 5 menit.
Silakan Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu sudah selesai? Sedikit lagi mungkin. Oke. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Saya sudah sih, Bu. Mau Mas Dananta Teja lagi yang sharing atau gimana? Nggak apa-apa sih kalau Mas Tejanya sudah selesai, nanti biar Bapak Ibu yang lain bisa bantu lihat. Tapi eh Bapak Ibu anu ya, apa harapan saya pay attention ya. Jadi harapannya memang mencoba sendiri kemudian membandingkan dengan pekerjaan rekannya begitu. Silakan bagi yang mau share. Mau Mas Teja lagi atau mau yang lain? Jadi ya Bapak Ibu, memang tipsnya itu pahami dulu ini soal CRP atau RCCP, karena seringkali yang muncul soalnya seperti itu. Pahami dulu bedanya seperti apa. Nah, kalau RCCP biasanya memang perlu
biasanya diminta buat MRP-nya. Buat dulu MRP-nya, tujuannya adalah untuk ngumpulin plan order release-nya. Nanti kalau plan order release sudah selesai, dikumpulkan, baru masuk ke CRP-nya. Gitu Bapak Ibu. Di tahapannya panjang RCCP itu. Silakan kalau ada yang mau share. Atau Mas Teja lagi, yang tadi. Saya lagi. Nggak tahu yang lain gimana, kalau misalkan nggak ada, ya Mas Teja lagi tadi yang udah ngomong voluntarily. Apa-apa, Bu. Mas Teja aja, Bu. Belum selesai, Bu. Belum selesai, Bu. Ya udah. Oke, tadi saya ngasih soalnya agak awal, jangan-jangan masih perlu baca dulu. Soalnya memang satu soal ini memang soal yang cukup, ya konsentrasinya cukup tinggi. Ya, Waktunya, Bu, kurang ini. Kemepetan saya rasa, Bu. ya enggak juga. Ini kalau ujian kan 30 menit jadi, apalagi pakai laptop. Iya, ya udah Mas Teja aja, enggak apa-apa. Nanti ini kan bukan tugas gitu ya. Nanti mungkin Iya, iya. sambil lihat temennya sharing gitu ya. Nanti bisa sambil nyatet sendiri gitu, atau mungkin sambil tanya jawab, Bu, kok bisa kayak gitu, atau yang lainnya. Atau silakan. Siapa yang mau sharing? Gimana? Saya lagi. Iya, Ya, boleh, Mas Teja boleh. aja udah nggak apa-apa. Oke. Silakan Mas Teja. Iya, Bu. Ini sudah lihat ya. Udah. Jadi tadi sampai part X, saya masukin ke sini, Bu. Ke part Y. Bedanya karena part Y ini adalah 3 kalinya. 3 kalinya dari part XY. Jadi saya masukin ke sini 3 kali part XY seperti ini. Dan diketahui PO release-nya adalah di kolom ini. Summary-nya adalah seperti ini. Summary PO release. Ya. Bagus. Kemudian ini yang agak lama tadi sih, setup time ini. Karena part X ini bekerja di working center 1 dan working center 2, beda waktu. Yang bedanya yang di working center 1 20 menit, di working center 2 50 menit. Jadi lead time-nya 2 kan untuk part X. Total waktunya di working center 1 yang ini, working center 2 yang ini. Untuk setup time. Kemudian saya lanjut lagi runtime. Runtime ini dari ini waktu itu, ini dari soal. Jadi masing-masing, sorry ini runtime. Masing-masing proses, masing-masing part punya waktu dan masing-masing work center waktunya beda nih, kayak di X sama di X ada center 1 dan work center 2 waktunya beda. Itu dimasukin ke runtime. Oke. Sini ya ini kayak gitu, Bu. Center 1 di work center 2 waktunya beda. Nah, kemudian total waktu yang dibutuhkan seperti pertanyaannya itu tinggal di setup time ditambah start runtime. Ini. Oke. Jadi begitu sudah. Oke. Ya. Oke, kalau saya lihat langkah-langkahnya oke gitu ya. Saya tidak punya kuncinya, cuman saya lihat langkah-langkahnya oke, memang prosedurnya demikian. Ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Makasih Mas Teja sharingnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Boleh, Mas Dante. Dante. Ke part X, panggilannya Dante, Bu, sebetulnya, Bu. Oke, ya silakan. Dananta Teja dah singkatannya. Itu ke part Y yang di MRP part Y. MRP part Y.
Nah, ya itu. Itu ini yang projected on hand-nya itu 300 di awal tuh dari ini ya. Aku agak sedikit beda soalnya Ini dari soal bukan ya? dari soal ya. Iya, coba nih saya buka. Soalnya Ini. Kelihatan nggak ya? Ini kan ada. Inventornya 250 dan 300. Maksudnya dia punya itu dia nggak ditaruh di periode kedua ya. Sebentar. Sepertinya tidak, Pak. Karena ini kan part X, Y butuhnya di sini. Jadi gross requirement-nya saya masukin Betul. juga di sini kan. Ya, yang gross requirement-nya sama seperti itu. Nah, Iya. di Kemudian kan POH-nya ini, kok dia di 300-nya itu dia di nggak langsung di bawah periode 2 gitu. Kok ada di periode 1 dulu. Mungkin saya Karena bantu jelaskan lead ya, Dia Mas. itu oh iya. lead time-nya berapa? Iya, oke, saya mungkin bantu jelaskan sedikit ya. Itu kan ada keterangan saat ini ada inventory X sebanyak 250 dan Y sebanyak 300. Itu kalau mau dikonversikan ke MRP, artinya di sini saat ini kalau dikonversikan ke time bucket-nya MRP itu berarti periode 0 sebetulnya. Jadi dia di periode 0 sudah muncul 250 di X. Di periode 1 sudah muncul 250 di X. Sama halnya juga di Y. Kalau dikatakan saat ini, ya berarti sekarang ini gitu ya, itu ada inventory Y sebanyak 300. Nah, sekarang ini kalau dinyatakan dalam bentuk MRP, sekarang ini periode 0. Maka karena periode 0 sudah muncul, periode 1 juga harusnya sudah muncul. Gitu. Iya. Kira-kira Itu aja dapat? sih. Ya, Bu, karena apa namanya? Agak kok saya naruhnya di periode 2 soalnya dengan Langsung. periode 3. Iya. Karena ngikutin yang X-nya, saya pikir langkahnya sama, tapi ya itu tadi kan saya lupa lead time-nya yang padahal lead time yang Y kan 1, justru yang X-nya yang lead time-nya 2 gitu. Karena Yang asumsinya satu work center itu satu periode. Kan X itu kan sementara diproses 2 work center. iya, sementara maksud saya di item X itu yang inventory atau on hand-nya itu 250 itu dia langsung tetap di periode 2 juga gitu. Kalau dilihat di item X-nya di atasnya ini enggak ya di periode ini. Oh, berarti memang saya yang ini tadi, saya yang kurang ini, Bu. Ditambahkan 250. Iya, Meskipun hasilnya sama aja sih, cuman plan order release-nya kan sama ya akhirnya ya. Iya. Iya, cuman kalau memang mau detail akurasinya tinggi, ya itu sudah mulai muncul di periode 1. Iya. Lebih Silakan. bagus sih salahnya di sini, Bu, daripada di dunia kerja kan, Bu. Di Iya. sini masih bisa dikoreksi, kalau di dunia kerja nanti barang orang, Bu. Salah pengadaan, salah Iya, budgeting makanya. nanti. Iya, ya udah itu aja cukup. Terima kasih Iya. Mas Dante, terima kasih Bu Nini. Mungkin Iya, sama-sama. kalau di buku-buku biasanya ditulis itu ya, ada kayak garis gitu di sini 250 gitu ya, untuk mengetahui bahwa saat ini ada 250. Iya, ya kan. Cuma karena itu apa? Ini penggunaannya sedikit di adjustment kan, jadi apa? Harus menyesuaikan ini otaknya lagi. Nggak apa-apa, kan namanya juga kuliah ya, belajar Bapak Ibu belajar lagi kan. Saya kalau misalkan kuliah lagi ya belajar lagi. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kayaknya ada yang lain lagi yang tanya selain Mas Reza, kayaknya ada lagi ya. Tanya Bu, untuk runtime-nya itu menyesuaikan runtime
Mas Dante? Mas Iya, Pak. Dante yang ditanya. Iya, oke Iya. silakan. Iya, Pak. Bisa lihat runtime-nya Mas Dante. Oh, runtime-nya. Iya, perhitungan runtime-nya itu gimana? Runtime tadi kan dari soal ini. Iya. 2, 4, 3, 5 ini. Jadi hanya perlu masukin aja sih. Jadi waktu dia di work center 1 di periode 1, ini yang L7 ini kan itu runtime-nya X buat di work center 1 Iya. gitu. Kemudian Yang work center 2, Pak. work center 2 kan masuk sini. L9. Oh, salah masukin ini. Mungkin nggak tahu aku Mas. Salah masukin. Mas Dante, mohon izin Mas Dante. Iya, Pak. Itu kalau nggak keberatan yang tadi daftar yang routing files atau runtime-nya itu ditaruh di atas runtime metric aja biar enak bacanya. Ada di sini sih. Oh iya. Ya sudah, Bu, enggak apa-apa wis. Nanti dikoreksi aja. Iya, ini salah masukin. Atau gini aja Bapak Ibu, ini coba dikerjakan aja. Maksudnya ini kan bukan tugas gitu ya. Silakan nanti masing-masing dari Bapak Ibu hitungannya itu di-share apanya ya? Matriks. Enaknya di-share apa ya? Maksudnya nyocokin bener enggaknya gitu ya. Kira-kira apa? Setup matriks sama runtime matriks. Iya, Gitu. biasanya Karena yang sensitif. Yang rumit kan di situ ya. Kalau itu sudah benar berarti kan totalnya harusnya sama ya teorinya ya. Ya. Gimana kalau gitu? Jadi Bapak Ibu kayak screenshot pakai snipping tools atau screenshot pakai Mac. Maksudnya anytime mungkin sampai besok gitu ya di-share aja di grup. Nanti kalau misalkan ketahuan ada yang beda ya kita diskusi via grup gitu. Gimana kalau seperti itu Bapak Ibu? Iya, Bu, gitu aja, Bu. Kira-kira membantu ya. Jadi kan ini Mas Dante kan juga katanya masih jadi ikutan Mas Dante. Sorry ya Mas. Nama Iya, Bu. beken. Iya. Ini kan juga katanya masih ada yang salah ya tadi ya. Coba dikerjakan lagi. Ini kan barusan kita diskusi bareng. Terus nanti ini yang setup matrix sama runtime matrix ini kayak di screenshot gitu, kemudian di-share ke WhatsApp group untuk masing-masing Bapak Ibu kan ada 16 orang gitu ya. Jadi harapannya nanti saya nerima 16 screenshot gitu ya dari pekerjaan Bapak Ibu. Sambil itu harapannya bisa membantu Bapak Ibu refleksi, oh masih ada yang salah di sini. Kira-kira membantu seperti itu Bapak Ibu. Iya, Bu. Dilanjut Dicoba aja. aja ya. Dicoba aja ya. Mungkin kan belum semuanya selesai ya. Mungkin hanya beberapa yang sudah selesai gitu. Dan memang ini pekerjaan yang butuh konsentrasi. Jadi maksud saya Bapak Ibu ini kan sudah ada experience. Mohon maaf. Ada experience ya mengerjakan CRP. Jadi in case kalau misalkan karena nggak tahu nanti tergantung nanti seperti apa. Kalau misalkan ada ujian keluar seperti ini, paling nggak Bapak Ibu sudah ada kayak, saya tidak bicara template ya karena tergantung dari jenis soalnya seperti apa. Maksudnya bukan jenis soalnya, struktur soalnya seperti apa, struktur MRP-nya dan lain-lain. Cuman paling nggak kan sudah pernah punya ini Excel gitu karena kan nanti sifat ujiannya open book Bapak Ibu dan biasanya saya desain dalam waktu yang terbatas gitu ya. Jadi open book, open everything intinya gitu ya. Tapi termasuk bisa menggunakan Excel karena yang dikumpulkan memang file gitu ya. Jadi coba ini dikerjakan, diseriusi sedikit gitu ya, sambil share di WhatsApp group. Akhirnya setup dan runtime matrix finalnya itu seperti apa di masing-masing Bapak Ibu, sama enggak satu sama lain gitu. Jadi kayak peer checking ya, yang ngecek tuh ya kita cek bareng-bareng seperti itu. Kita coba dulu, kalau misalkan itu masih menyulitkan kita nanti cari mekanisme lainnya gitu ya. Karena iya.
Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Kalau tidak ada, jadi iya sekali lagi saya minta Bapak Ibu kalau mau sekarang dikelarin ya enggak apa-apa dikelarin kemudian screenshot di-share gitu ya sekarang hari ini daripada nunggu besok. Cuman tadi saya ngomong nunggu besok gitu mungkin masih ada halangan bagi Bapak Ibu yang sekarang ada di rumah karena kadang-kadang WFH itu kadang tidak berarti lebih mudah gitu ya, kadang-kadang malah lebih ribet gitu ya, daripada Bapak Ibu hadir di kelas karena kalau kita di kelas kan benar-benar konsentrasi gitu. Tapi kalau memang mau di-share malam ini ya lebih baik gitu ya untuk 16 orang, 16 peserta di mata kuliah PPO di sini. Begitu Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa saya akhiri gitu ya, karena pada prinsipnya kan, kuliah itu kan nggak harus online gitu ya, karena kita kan maksudnya nggak harus lewat Zoom full 3 SKS gitu ya. Yang Bu, penting Bu, ada Bu Nini, interaksi. Bu, Iya, silakan. Bu, saya itu masih bingung ini loh Bu, apa bedanya RCCP sama CRP itu apa sih Bu? Maksudnya kalau CRP itu apa soalnya itu cuma ketemu apa nggak ada bill of labor-nya atau gimana Bu? CRP itu untuk memvalidasi MRP. RCCP untuk memvalidasi MPS. Oh gitu, berarti ketika kita buat MRP berarti harus divalidasi dengan ini apa CRP itu berarti. Betul, karena pada saat kita membuat MRP itu tidak ada batasan kapasitas, tidak ada yang namanya constraint kapasitas. Padahal untuk bicara rencana ini itu bisa dieksekusi kan harus dicocokkan sama kapasitas yang ada. Iya Nah, betul. di sini cara kerjanya secara umum itu mengkonversi jumlah unit yang akan diproduksi. Ini kan rencana ya, MRP kan rencana. Periode 1 rencananya diproduksi berapa unit untuk produk XY gitu ya. Periode 2 berapa unit, periode 3 berapa unit dan seterusnya termasuk sampai ke level komponen MRP ya. Nah, dari satuan unit barang itu dikonversi ke satuan waktu. Itu. Nah, satuan waktu itu kalau kita bicara produksi itu kan ada waktu setup sama waktu runtime. Runtime itu adalah waktu standar produksi per piecesnya, per unitnya. Jadi kalau misalkan periode 1, misalkan di sini part XY mulai diproduksi periode 2 ya di situ ya kalau saya enggak salah baca di kerjaannya Mas Dante itu. Itu 150 periode 2. Nah, itu butuh waktu berapa menit? Berapa jam untuk bisa menghasilkan part XY 150 itu. Nah, jam itu dicocokkan sama kapasitas yang ada di pabrik. Gitu. Jadi yang namanya kapasitas di sini tuh dikonversikan ke unit waktu. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara kapasitas itu ada orang, ada mesin gitu ya. Tapi kan kalau mau itu satuannya seragam, itu kan ada yang sering dipakai itu adalah hours, entah itu man hours atau entah itu machining hours, tapi yang jelas itu adalah hours. Jadi yang dicek kapasitas di sini. Jadi kalau misalkan ada total work center 1 itu misalkan di periode 1 itu berapa? 40 tambah 1950 berarti 1990 gitu ya. Itu nanti dicek work center 1 apakah memang waktu yang tersedia tuh kapasitasnya cukup enggak. Jadi di sini tuh cuman summary aja gitu ya, masih belum ada keputusan ini bisa dieksekusi atau enggak. Tapi yang jelas kalau kita sudah dapat summary-nya, kan sudah ada pegangan gitu ya. Karena ini kan cuman disuruh ngitung berapa beban tiap work center gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya ada pertanyaan lanjutan tentukan apakah MRP ini bisa dieksekusi atau enggak. Berarti kan ada informasi tambahan lagi mengenai kapasitas masing-masing work center di masing-masing periode itu dalam satuan jam. Kira-kira dapat
Bapak Ibu maksudnya? Iya Bu, dapat. Terus kalau MPS, maksudnya kalau MPS kan dari marketing dulu kan Bu ya? Oke. MPS itu adalah turunan dari Sales and Operations Planning, dari S&OP atau dari Aggregate Planning atau dari Production Plan. Jadi MPS itu bicara rencana produksi, hanya finish products-nya saja. Jadi MPS itu hanya bicara kapan finish product itu harus sudah jadi. Tapi tidak bicara kapan finish product itu mulai diproduksi. Kalau sudah mau ada pertanyaan kapan ini harus mulai diproduksi, berarti sudah turun ke MRP, termasuk di finish product kan, termasuk MRP itu kan dimulainya di finish product gitu ya, karena gimana kita bisa merencanakan produksi komponen kalau kita masih belum tahu rencana produksi di finish products. Rencana produksi di sini kalau MRP konteksnya kapan ini harus mulai diproduksi, karena kan harus mempertimbangkan lead time. Kalau di MPS tidak ada lead time. Jadi dia hanya bicara periode 1 harus sudah ada barang berapa banyak. Periode 2 harus sudah jadi barang berapa banyak. Tapi nggak bicara kapan itu harus mulai diproduksi. Jadi skopnya itu masih sudah mulai detail, tapi tidak sangat detail. Jadi karena dia bicaranya kebanyakan finished products. Kalau MRP itu sangat detail. Sampai ke level komponen terkecil. Begitu ya. Iya Bu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Bu Iya. Unit. Kalau Iya. boleh saya sih pengen tanya tentang contohnya Ibu yang kemarin. Yang mana? Itu kan bahas tentang RCCP juga, Bu. Yang 2 minggu yang lalu, Bu. Oke. Slide ya? Iya. Oh, mungkin saya buka aja ya, Bu ya. Oke, silakan. Ini sudah kelihatan ya, Bu ya? Udah kelihatan. Yang dicontoh soal itu, Bu. Hubungannya antara RCCP, mengetahui RCCP, kemudian sama si RP-nya itu, Bu. Jadi saya juga masih agak bingung di sini, sama kayak Pak Rendra mungkin ya, Bu ya. Saya buka. Nah, dari perhitungan capacity planning di awal, nah mungkin ini juga saya belum tahu ini dapatnya dari mana. Angka itu Bu, 2604 Ya. dari mana itu? Nah, itu nggak ada kan dia ceritanya, itu saya ambil dari bukunya siapa ya? Lupa saya udah lama saya bikin slide ini. Jadi kan memang nggak ada gitu ya. Hubungannya dengan yang di atas Bu. Nggak ada. Ini kan ini dari MPS. Jadi RCCP nggak ada hubungannya. Sebentar. Saya kasih itu deh, Bu. Remote control. Oh gitu. Yang bisa ngasih. Ini sih Bu sama MPS itu Bu. Jadi kalau MPS-nya dia Yang mana Mbak slide? Yang RCCP itu Bu, kalau dia MPS 250, waste work center yang pertama itu 2604 sama kayak MPS di periode ketiga. Itu ada hubungannya nggak ya Bu atau gimana? Sebentar, ini work center 1 2604. Yang ditanyakan kan 2604, 2083, 2604 dan seterusnya itu dapat angka dari mana kan gitu ya Mbak Eki ya? Ini lambat sebentar. Terus tadi Mbak Eki bilangnya tadi gimana? Ada kayak hubungannya gitu Bu. Cuma atau saya aja Bu yang ini. Kayak quantity MPS-nya yang periode pertama kan 250 Bu. Itu RCCP-nya di situ tertulis 2604. Itu sama kayak yang di periode 3 MPS-nya 250 itu
work centernya 2604 gitu Bu. Oke, contohnya di sebelah mana? Mungkin atau coba Mbak Eki yang share mungkin ya? Bentar, saya kok jadi lambat. Ini mau Mbak Eki aja yang share, maksudnya supaya enak menunjukkannya. Itu sih Bu di atas slide atas bawah. Slide atas bawah. Mas bisa bantu. Ini kok saya nggak bisa ceklak-ceklik ya. Oh iya, Bu. Mau Iya. halaman berapa, Bu? Saya matiin dulu control-nya biar. Iya, dimatiin dulu aja. Bu, jangan digerakin dulu, Bu. Saya mau Oke. matiin. Sorry. Halaman yang mana, Bu? Ya tadi Mbak Eki ngomong halaman berapa? Itu PDF ya. Halaman berapa? 14-15. Halaman PDF-nya 14-15. Oh, yang ini. Iya, itu kan Atasnya lagi kayaknya. Yang tadi RCCP itu. Ini sama atasnya. Kok boleh minta tolong dikecilin biar 2 slide-nya. Saya mau tanya sih Bu, soalnya itu emang agak Ini ya? atas sama atasnya. RCCP sama yang atasnya yang MPS-nya itu. Itu kan kalau punya 250 itu work center 1 2604. Itu kayak di periode pertama sama periode ketiga itu kan sama Bu angkanya, 250. Terus di work centernya itu juga sama, 2604, 2604, 2667, 2667. Tapi kan masih belum jelas ya di situ. Sebentar. Iya, jadi masih belum jelas itu angkanya dapat dari mana gitu ya. Jadi kemarin pada saat saya menerangkan itu kan katakanlah RCCP itu sudah dihitung gitu ya. Jadi kita nggak tahu gimana proses menghitung RCCP-nya gitu ya. Jadi itu cuman katakanlah sudah dihitung. Gitu. Jadi memang itu kalau katakanlah slide itu dihilangkan pun, slide-nya RCCP itu udah dihilangkan pun sebenarnya bisa aja lanjut ke MPS. Cuman yang ingin dicoba diceritakan itu kan kita bisa membuat MRP kalau MPS-nya itu kan valid kan gitu ya. Jadi ini yang ingin disampaikan itu katakanlah sebelumnya dia udah berusaha divalidasi MPS-nya dengan RCCP. Nah, meskipun RCCP-nya itu kalau diplotkan yang di slide bawahnya itu kadang-kadang dia over capacity, kadang enggak, tapi on average itu masuk kapasitasnya. Jadi di RCCP itu bisa disimpulkan MPS-nya itu layak untuk bisa dikembangkan ke MRP. Jadi maksudnya slide ini menceritakan kapan MPS ini itu bisa dikembangkan ke MRP. Artinya MPS itu kan harus dicek dulu ke RCCP. Kalau masuk dalam kapasitasnya rata-rata di RCCP, maka itu boleh dilanjut ke MRP-nya. Oleh karena itu kan di slide berikutnya lagi kan masuk ke MRP-nya. Jadi emang nggak jelas itu slide yang tentang RCCP. Nah, slide yang atas itu nggak jelas itu karena memang nggak ngomong detail. Ngitungnya gimana, cuman ngomong cerita untuk buat MRP itu nggak langsung loh, dari MPS tuh langsung buat ke MRP, tapi harus dicek dulu di RCCP. Cuman di sini ada missing story-nya, missing detailnya gitu ya. Jadi nggak bicara detail gimana angka yang di slide yang atas itu muncul, tuh cuman langsung aja. Cuman ngasih overview aja bahwa MRP itu enggak langsung, bahasa Jawanya tuh ujuk-ujuk itu, apa ya bahasa Indonesianya, langsung dikembangkan, diturunkan begitu saja dari MPS, tapi dicek dulu kapasitasnya masuk atau enggak untuk MPS. Ya given ya, Bu. Di slide ini hidden, ya given, tapi maksudnya ada informasi yang
tidak disampaikan secara detail gitu. Atau maksudnya menjelaskan yang slide nomor 2 itu, Bu, yang Ibu buat bagan itu, yang dari resource planning sampai ke bawah itu, yang front end, engine sampai back end itu. Iya, ini memang ilustrasinya. Cuman kalau ditanya itu angka dari slide yang atas itu dapat dari mana, nggak jelas di sini. Ini katakanlah sudah dihitung gitu. Jadi cuman menceritakan buat MRP itu nggak langsung buat MRP dari MPS, tapi dicek dulu MPS-nya, masuk nggak kapasitasnya pakai RCCP. Kalau secara kapasitas tuh visible, baru dikembangkan ke MRP. Kan maksudnya ceritanya kan gitu, flow ceritanya di slide ini. Tapi nggak Untuk jelas kok misalkan Bapak Ibu tanya itu angkanya dapat dari mana, nggak ada, nggak ada cerita, nggak ada uraian detailnya di situ. ya Bu, berarti untuk RCCP belum diberikan Bu ya, berarti? Atau gimana Bu? Yang mana? Yang untuk soal tadi? Iya, enggak, maksudnya kan untuk kita kan nggak tahu perhitungan RCCP-nya Bu. Yang tahu kan? Iya. Iya. Nggak dikasihkan tadi karena yang untuk soal tadi itu fokus untuk melatih atau untuk ngukur kemampuan bagaimana sih Bapak Ibu tuh bisa membuat CRP itu aja. Tapi kalau pada kenyataannya MPS tuh harus dicek dulu baru bisa diturunkan ke MRP. Nah, MRP sebelum dieksekusi dicek dulu juga pakai CRP itu. Gitu. Iya Bu, baik. Kira-kira menjawab Bapak Ibu? Sebenarnya Bu, saya mau tanya itu hubungan antara RCCP dengan ini sih Bu, dengan CRP. Jadi kalau dari contoh ini kan ada RCCP-nya, kemudian kita juga tahu bahwa di work center 1, 2, 3 juga tahu ini ada CRP-nya. Nah, pertanyaannya di sini ada yang seperti ini Bu. Padahal di capacity planning-nya itu beda ya. Iya, ini yang saya agak bingung. Ini hubungannya di mana? Kalau secara perhitungan sih tidak ada hubungannya ya Mas ya, karena kan pisah-pisah ya. RCCP dihitung dari MPS, CRP dihitung dari MRP. Jadi kalau misalkan lebih akuratnya ya harusnya bicaranya CRP ya. Nanti coba saya cek. Kalau bukunya ada di rumah saya, kayak buku saya itu di kantor semua. Jadi kadang-kadang saya agak kesulitan mengakses sumber aslinya. Nanti coba saya cek kalau saya punya file online-nya. Kalau nggak salah bukunya Volman atau Fogarty ya. Sebentar, saya belum nulis sumbernya mana ya. Ya Bu, soalnya saya lihat kapasitasnya dia cuma 2.400, tapi ketika kita sudah menghitung CRP-nya jadi 4.800 itu untuk satu work center. Pertanyaan bagus. Iya, jadi ada missing information di sini. Iya, pertanyaan bagus, Mas. Sangat-sangat bagus pertanyaannya. Jadi ada missing information di sini. Jadi bisa jadi buku yang kami rangkum di sini gitu ya, karena slide ini bukan slide saya aja, ini slide kami bareng-bareng gitu ya, kita saling enrich gitu, di-share ke pengajar lainnya, kemudian nambahin di-share lagi pengajar lainnya dan seterusnya. Jadi gini, tapi pertanyaannya sangat bagus gitu ya. Jadi yang namanya buku, itu pun juga kalau kita pelajari detail, buku bagus pun, paling bagus pun, itu tetap biasanya masih ada kesalahan. Jadi bisa jadi itu masih ada yang belum akurat juga. Jadi makanya buku itu kan ada edisi 1, ada edisi 2, ada edisi 3. Maksudnya ada beberapa edisi itu kan dia melakukan perbaikan di edisi sebelumnya. Nggak hanya menambah, tapi juga mengkoreksi yang salah-salah. Kalau buku-buku terbitan luar negeri biasanya bayar reviewer tuh sampai mahal, lumayan $500 gitu ya, untuk cari kesalahannya si buku itu. Supaya untuk edisi berikutnya kesalahan itu nggak ada lagi gitu biasanya. Jadi bisa jadi balik lagi ke sini bisa jadi ini bukan informasi yang cukup akurat juga ya kalau dilihat angkanya secara detail. Cuman saya masukkan di slide itu untuk menunjukkan alur ceritanya, untuk sampai ke MRP itu cek dulu MPS-nya gitu, karena konsepnya seperti itu. Jadi tidak tahu, ini mungkin tidak menjawab ya Mas Dante gitu ya, tapi
Bisa jadi ini memang sumbernya ndak terlalu akurat juga. Coba nanti saya cek. Kalau ndak salah bukunya Vollmann. Kalau Vollmann tuh versi lama, yang versi baru tuh Jacob et al. Coba nanti saya cek lagi. Ya, Heeh. ya, saya penasaran itu aja, Bu. Iya. Iya, tapi pertanyaan bagus. Iya, benar banget. Iya. Ibu, Ada yang lain makasih. lagi? Iya, sama-sama. Ada yang lain lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sementara saya akhiri dulu. Tapi saya tunggu juga untuk screenshot-nya. Kalau ndak bisa malam ini, karena ini juga sudah jam 9, saya tunggu sampai besok. Monggo gitu ya, untuk share screenshot runtime matrix sama setup matrix-nya. Untuk 16 mahasiswa, berarti harapan saya ada 16 screenshot di WhatsApp group untuk checking bener enggaknya pekerjaan Bapak Ibu sama atau enggak gitu ya. Kalau sama berarti kan identik, oke, bener gitu ya. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, belum ada yang ditanyakan sekarang, itu enggak apa-apa bisa ditanyakan di WhatsApp group. Tidak harus di WhatsApp group, tanya Japri ya juga enggak apa-apa, cuman mungkin kalau Japri mohon maaf karena kadang-kadang tenggelam gitu ya. Oke, silakan. Iya. Iya, puasa pula ya, enggak apa-apa besok aja. Toh ini bukan tugas gitu ya, karena tujuannya adalah belajar gitu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya tutup dan tolong cek lagi absensinya. Oh iya Bu, untuk absensinya gimana Bu? Di absensi semua? Sudah bisa Nah, ternyata ya. Sudah Sudah. bisa login. Ya, dicoba dulu aja, Mas. Dicoba dulu aja, karena Iya, saya Bu. beberapa kali coba masukkan centang hadir, enggak connect ke mahasiswa daripada saya di protes beberapa kali. Ya mending Bapak Ibu yang cek kehadiran ya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Semoga sehat selalu. Terima kasih diskusinya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.